Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, serta ayat yang ke-17 hingga pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, mari saya mengajak kita bersama sebelum mendengarkan bacaan firman Tuhan ini, untuk bersama berdoa di dalam hati, dan mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang empunya segala akal kehidupan, Engkau yang telah menyediakan waktu pada kami pagi hari ini untuk bersama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon berikanlah hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak akan membacakan seluruh bagian nas bacaan kita pada hari ini, namun saya akan membacakan sebagian saja dari pasal yang ke-13, ayat yang pertama dan kedua, ayat yang ke-23, ayat yang ke-27, ayat yang ke-32 hingga yang ke-33, dan dari pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Dengan judul perikop ke-12 pengintai dan pemberontakan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat orang di sana orang-orang raksasa, orang enak dan berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian jugalah mereka terhadap kami." Pasal ke-14 ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ayat yang ke-9. "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin utama yang kita bisa tangkap dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagian dari bacaan ini bercerita untuk menyampaikan bentuk pertanggungjawaban dari misi yang telah dijalankan oleh ke-12 orang mata-mata, di mana mereka harus memberikan laporan sesudah menjalani atau menjelajahi tanah Kanaan selama 40 hari. Hasil pengintaian itu disampaikan secara terbuka kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel. Sesuai dengan perintah Musa, di mana mereka harus membawa hasil bumi yang membuktikan bahwa bukti nyata tanah Kanaan memang subur dan makmur. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ada plus minus dari hasil intaian mereka. Kabar baik atau kabar plusnya terlihat dari hasil bumi yang begitu bagus. Bayangkan saja, tadi di bacaan itu kita mendengarkan bagaimana satu cabang dengan setandan buah anggur harus dipikul oleh 2 orang. Bukan hanya hasil pertanian saja, tetapi susu dan madu pun begitu melimpah.
seperti firman Tuhan kepada bangsa Israel sebelum-sebelumnya di dalam kitab Keluaran. Saudaraku, hal ini menggambarkan betapa indahnya gambaran tanah yang akan menjadi milik mereka kelak. Tetapi bukan tidak mungkin muncul harapan dan keinginan untuk bisa segera masuk ke tanah dan tinggal di tanah Kanaan itu. Namun sayangnya saudaraku, laporan itu belum selesai. Bagian minus atau kabar kurang baik dari laporan itu ternyata berlawanan dengan laporan sebelumnya. Berikutnya mata-mata itu menceritakan tentang bangsa yang kuat dan raksasa yang mendiami negeri itu. Tubuh-tubuh yang sangat besar. Kota-kotanya pun berkubu. Singkat kata, bagi mereka orang-orang Israel, tanah itu tidak mungkin mereka masuki. Bagian kedua itu tampaknya lebih didasarkan pada kegentaran pengintai itu sendiri. Sebenarnya mereka lupa bahwa Tuhan pernah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Akibatnya, mereka menganggap orang kuat dan kota yang berkubu sebagai halangan yang tidak mungkin disingkirkan. Mereka tidak bisa melihat semua itu sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan yang Allah akan berikan dalam rangka penggenapan janjinya kepada mereka. Sehingga pada bagian ketiga dari bacaan kita ini menjadi sebuah cerita di mana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel. Di mana hal itu muncul dari rasa takut dan kegusaran mereka setelah ke-12 pengintai menyampaikan hasil pengamatan mereka yang ada sisi baiknya dan yang ada sisi buruknya. Tapi mereka sendiri terkadang lupa akan janji Tuhan yang akan memberikan tanah itu kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah para pengintai dan pemberontakan bangsa Israel ini mungkin menjadi cerita bagi kita sendiri dan mungkin itu nyata dalam kelakuan kita atau tingkah laku kita sehari-hari. Kita terkadang melihat sebuah halangan atau rintangan itu sebagai gunung yang tidak mungkin kita daki. Membuat iman kita kepada Allah bisa saja terkikis karena kita merasa kita tidak mampu untuk mendaki gunung tersebut. Akibatnya, ada keluhan dan putus asa yang mewarnai kita. Mewarnai kehidupan kita sehari-hari sehingga itu menjadi rasa pesimis, bukan rasa optimisme. Akan tetapi saudaraku, mari kita bercermin dari kisah ini. Kiranya kita belajar untuk mengingat janji Allah serta tetap teguh dalam iman kita. Janji Tuhan pasti akan tergenapi, walaupun belum saat ini, belum juga esok dan seterusnya. Tapi janji Tuhan pasti akan tergenapi tepat pada waktunya. Dan mari kita belajar dari nats ini bagaimana janji yang sudah Allah berikan itu, walaupun ada suatu halangan dan rintangan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita setiap saat dan waktu, dan janji itu pasti akan tergenapi. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini mengajak kita berdoa, terkhusus untuk jemaat di Dirung Pundu, dan kita akan berdoa untuk mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk satu hari lagi boleh kami lewati pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin menaikkan doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terlebih kebenaran akan firman-Mu boleh diperdengarkan melalui indera pendengaran kami. Dan kami boleh menghayatinya Tuhan. Kami memohon kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat melekat kuat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Bapa di sorga, saat ini kami ingin menaikkan doa kami kepada seluruh jemaat-Mu, terlebih jemaat yang ada di Dirung Pundu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Kedamaian, cinta dan kasih setia dalam keluarga senantiasa melingkupi mereka. Pun pula pelayanan-Mu di jemaat Dirung Pundu. Kiranya senantiasa Engkau berkati. Segala program-program jemaat kiranya senantiasa Engkau campur tangan Tuhan.
agar setiap program dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan pergumulan yang mereka hadapi di jemaat Birung Pundu, Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pun pula kami saat ini akan mengawali setiap aktivitas kami. Kami mohon kiranya segala pekerjaan ataupun aktivitas lainnya itu boleh diberkati dan disertai senantiasa oleh Tuhan, mendapatkan perlindungan. Dan kami mohon Engkau menjaga kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Jauhkan kami daripada kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa yang jahat yang mencoba mengganggu kami. Serta berikanlah hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami mau menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah menyediakan waktu bagi Tuhan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.